Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Sri Artini dengan NIM 2211021001 dari Prodi Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari sintaksis. Sebelum saya lanjut dalam penjelasan fungsi dari sintaksis, saya akan menyinggung kembali mengenai pengertian singkat dari sintaksis. Nah, sintaksis sendiri merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang mencangkup tentang seluk-beluk kata dalam sebuah kalimat. Yang mana objek kajian sintaksis sendiri ada kata, frasa, yang ketiga klausa, dan yang terakhir ada kalimat. Nah, untuk fungsi dari sintaksis sendiri bisa teman-teman cermati dalam slide berikut ini. Nah, fungsi dari sintaksis yang pertama adalah sebagai subjek, di mana subjek biasanya dilambangkan dengan huruf S besar. Subjek sendiri memiliki peran pokok dalam sebuah kalimat yang umumnya terletak pada awal sebelum penulisan predikat. Ada beberapa ciri subjek. Yang pertama, adanya jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Yang kedua, dapat didahului dengan kata bahwa. Yang ketiga, dapat berupa kata atau frasa benda. Yang keempat, dapat disertai dengan kata ini atau itu. Yang kelima, dapat disertai dengan pewatas yang. Dan yang terakhir, dapat disertai dengan partikel pun. Contoh dari subjek sendiri yaitu yang pertama, ayah sedang memasak ayam goreng di dapur. Nah, ayah sendiri termasuk subjek. Kemudian contoh yang kedua yaitu orang itu sedang menggambar pemandangan di kanvasnya. Nah, orang itu termasuk ke dalam contoh dari subjek. Yang kedua, fungsi dari sintaksis adalah sebagai predikat. Biasanya dilambangkan dengan huruf P besar. Predikat sendiri sebagai unsur inti dari kalimat yang dapat berupa kata kerja, kata sifat, kata bilangan, frasa kerja, frasa benda, frasa sifat, hingga frasa bilangan. Adapun ciri-ciri dari predikat, yang pertama merupakan bagian kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan pokok kalimat. Yang kedua, umumnya ditulis langsung setelah subjek. Yang ketiga, umumnya diisi oleh verba atau frasa verba atau kata kerja. Yang keempat, merupakan salah satu unsur kalimat yang dapat diberi partikel lah. Dan yang terakhir, dapat menjawab pertanyaan apa yang dilakukan atau pokok kalimat atau bagaimana. Kemudian contoh dari predikat masih sama dengan contoh yang pertama, yaitu ayah sedang memasak ayam goreng di dapur. Nah, kata memasak di sini termasuk ke dalam contoh predikat. Begitu juga dengan contoh yang kedua, yaitu orang itu sedang menggambar pemandangan di kanvasnya. Kata menggambar di sini termasuk ke dalam salah satu contoh dari predikat. Kemudian fungsi sintaksis yang ketiga adalah sebagai objek yang dilambangkan oleh huruf O besar. Objek sendiri merupakan unsur yang dapat dituliskan atau tidak dalam sebuah kalimat. Namun dalam sebuah kalimat transitif, objek wajib untuk dituliskan. Objek sendiri dapat berupa kata atau frasa benda. Jadi, objek dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Objek sendiri memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama merupakan nomina atau frasa nomina untuk kalimat dengan verba transitif. Penulisannya langsung setelah predikat. Kemudian yang kedua, objek dapat menggantikan kedudukan subjek apabila kalimat aktif transitif diubah menjadi kalimat pasif. Contohnya, nenek makan buah apel. Yang dimana objeknya ini adalah buah apel. Nah, pada saat diubah menjadi kalimat pasif akan menjadi buah apel dimakan nenek. Kemudian contoh dari objek masih sama dengan contoh sebelumnya, yang dimana kata di kata pertama yaitu kata ayam goreng yang menjadi objek. Kemudian di kalimat yang kedua, pemandangan yang menjadi objeknya. Nah, fungsi sintaksis yang keempat adalah sebagai pelengkap, di mana
biasanya dilambangkan dengan kata pel, dengan singkatan pel. Pelengkap sendiri merupakan unsur dari kalimat yang memiliki fungsi untuk melengkapi informasi serta menjadi pelengkap dari objek. Pelengkap sendiri terkadang memiliki fungsi yang serupa dengan objek karena sama-sama merupakan kata atau frasa nomina. Pelengkap juga biasanya ditulis langsung setelah predikat. Namun, yang membedakan dari objek dan pelengkap adalah kalimat transitif aktif dirubah menjadi kalimat pasif. Pelengkap tidak bisa dijadikan subjek sebagaimana objek. Contoh dari pelengkap adalah pada kalimat pertama, laki-laki tegap itu bersenjatakan pistol laras panjang, yang dimana pistol di sini termasuk ke dalam pelengkap. Kemudian yang kedua, sepulang jalan-jalan sore tubuh kakak bercucuran keringat. Nah, keringat di sini merupakan pelengkap. Fungsi sintaksis yang terakhir adalah sebagai keterangan. Biasanya ditulis dengan singkatan ket. Keterangan merupakan keterangan dalam kalimat memiliki fungsi untuk memberikan keterangan informasi mengenai waktu, tempat, suasana, dan sebagainya dalam sebuah kalimat. Biasanya unsur keterangan sebagai unsur tambahan dalam kalimat. Penulisannya itu fleksibel, tidak selalu berada di akhir kalimat dan bisa ditambahkan atau tidak. Adapun ciri-ciri dari keterangan, yang pertama merupakan unsur tambahan dalam kalimat sehingga tidak wajib untuk dituliskan dalam kalimat. Yang kedua, penulisannya dapat berpindah-pindah tanpa harus mengubah struktur serta makna kalimat. Dan yang terakhir, keterangan dapat diisi dengan adverbia, adjektiva, frasa adverbial, frasa adjektival, hingga klausa terkait. Nah, contoh dari keterangan yaitu kalimat ayah sedang memasak ayam goreng di dapur. Nah, di dapur di sini termasuk ke dalam contoh keterangan. Kemudian contoh kalimat yang kedua yaitu orang itu sedang menggambar pemandangan di kanvasnya. Nah, di kanvas termasuk ke dalam contoh kata keterangan. Nah, dari pemaparan yang saya sampaikan tadi, kita dapat simpulkan bahwa fungsi dari sintaksis itu ada 5. Yang pertama, sebagai subjek atau pelaku utama. Yang kedua, sebagai predikat atau tindakan yang dilakukan oleh subjek. Kemudian yang ketiga ada objek, yang dimana sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Kemudian yang keempat ada pelengkap yang berfungsi untuk melengkapi objek itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada keterangan, di mana keterangan ini dibagi menjadi keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan suasana, dan yang lainnya. Nah, sekian dari pemaparan singkat mengenai fungsi sintaksis yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya tutup dengan